Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom saudaraku, selamat pagi. Kita bersama kembali pada saat ini dalam Renungan Pagi kita Kamis 18 Agustus 2022 dengan judul Dia Tidak Mengingat Dosa Kita. Ayatnya terdapat di dalam Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesus berkata, barang siapa menang ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Perhatian yang paling dalam yang dinyatakan di antara manusia mengenai keputusan-keputusan pengadilan duniawi hanya menggambarkan sangat sedikit perhatian yang ditunjukkan di pengadilan surgawi pada waktu nama-nama yang dimasukkan dalam kitab kehidupan diperiksa ulang di hadapan hakim seluruh dunia. Dosa-dosa yang belum disesali dan ditinggalkan tidak akan diampuni dan dihapuskan dari kitab-kitab catatan, tetapi akan tetap ada menjadi saksi terhadap orang berdosa pada hari Allah. Mungkin ia telah melakukan kejahatannya itu pada terangnya hari atau pada gelapnya malam, tetapi semuanya akan dibukakan dan dinyatakan di hadapannya dengan siapa kita harus berurusan. Malaikat-malaikat Allah menyaksikan setiap dosa dan mencatatnya di dalam catatan yang tidak pernah salah. Dosa bisa saja disembunyikan, disangkal, ditutupi, dan dirahasiakan dari bapa, ibu, istri, anak-anak, dan rekan-rekan. Mungkin tak seorang pun kecuali pelaku kejahatan itu yang mengetahuinya. Tetapi semuanya itu akan terlihat dengan jelas di hadapan pengetahuan surga. Kegelapan malam yang paling gelap, kerahasiaan semua tipu muslihat yang paling licik, tidak cukup untuk menutupi suatu pikiran dari pengetahuan yang kekal itu. Allah mempunyai catatan yang sebenarnya dan yang tepat mengenai setiap hal yang tidak benar dan setiap perbuatan yang tidak adil. Ia tidak tertipu oleh kesalehan lahiriah. Ia tidak berbuat salah dalam pertimbangannya mengenai tabiat. Manusia mungkin tertipu oleh mereka yang hatinya bejat, tetapi Allah menembusi semua penyamaran dan kepura-puraan dan membaca batin manusia. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, ingatlah bahwa apapun yang terjadi dalam dunia ini tidak akan pernah terlepas dari pandangan mata Tuhan. Boleh saja di hadapan manusia kelihatannya seperti tidak diketahui, bahkan dosa-dosa yang tersembunyi yang kita lakukan pun, maka boleh saja dari orang yang terdekat sekalipun tidak mengetahuinya. Tetapi di hadapan surga, di hadapan Tuhan, semua itu tercatat. Dan ini yang menjadi satu poin penting bagi kita, bahwa saat itu akan datang, di mana semua akan dibukakan kembali, sehingga itu menjadi satu keterkejutan nantinya, bahwa kenapa kita hidup di dalam kesalahan, sementara orang berpikir bahwa kita hidup di dalam kebenaran selama ini. Tetapi pada saat dibukakan Tuhan, maka jelas kelihatan. Dan justru juga akan terlihat bagaimana orang-orang yang mungkin tadinya kelihatan jahat, tetapi pada saatnya, maka dia akan ada dalam kerajaan surga. Mungkin orang akan heran dan mempertanyakannya, dan Tuhan akan menunjukkan di balik kehidupannya, maka ternyata ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan katakan, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, Tuhan katakan. Dan jikalau kita memiliki pertobatan, dia nyatakan bahwa aku tidak mengingat-ingat dosamu. Semoga ini menjadi bahagian saudara dan saya untuk mempersiapkan diri kita dalam menyongsong kedatangan Tuhan yang kita percaya tidak akan lama lagi. Maka biarlah tidak ada dosa yang tersembunyi, tetapi kita akan mengakuinya. Jikalau itu adalah pelanggaran yang kita lakukan terhadap Allah, mari kita mengakuinya. Dan jikalau itu menyakiti akan saudara kita di dunia ini, mari kita juga untuk mohon pengampunan, sehingga kita juga layak untuk diampuni oleh Tuhan. Semoga kekuatan dari kuasa Allah melalui pertolongan Roh Kudus menjadi bahagian kita. Mari kita sama-sama berdoa.
Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Di pagi hari ini kami bersyukur kembali untuk memuliakan Tuhan, mengingat bahwa segenap kuasa-Mu menjadi bahagian kami ya Bapa, dalam menjaga, melindungi, melewati malam istirahat, bahkan kami menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan. Dan kami percaya tangan yang sudah menopang dan menjaga kami untuk melewatinya, maka itu juga yang akan menjaga dan menuntun kami untuk dapat melakukan segenap hal yang terbaik di dalam menjalani hari-hari di sepanjang hari ini. Ya Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau oleh karena firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami pada kesempatan ini. Ini menjadi perenungan untuk kami terapkan ya Bapa, bahwa kami memiliki Tuhan yang senantiasa memandang dan melihat dalam semua kehidupan kami. Dan Engkau ingin kami untuk selalu ada di dalam kebenaran. Tolong kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk dapat meninggalkan segenap dosa-dosa bahkan yang terkecil sekalipun. Bahkan itu menjadi satu kesayangan di dalam kehidupan kami yang kami kadang tidak pandang menjadi kesalahan lagi. Ya Bapa, supaya kami semakin disempurnakan dalam karakter kami dan dilayakkan untuk menjadi anak-anak-Mu. Bapa, memberkati umat-umat-Mu di sepanjang hari ini, dalam semua kehidupan, dalam kegiatan ya Tuhan. Akan keluar rumah dan berikanlah kesehatan dan juga keselamatan ya Bapa. Dan juga dalam semua pekerjaan yang dilakukan, Tuhan akan bukakan tingkap langit sehingga tercurah berkat-Mu untuk membawa kepenuhan dalam semua keperluan dan kebutuhan. Memberkati anak-anak dalam pendidikan mereka, dalam persekolahan, demikian juga dalam perkuliahan, yang mencari pekerjaan. Tuhan tuntun ya Bapa, bukakanlah bagi mereka sehingga mereka juga bersuka cita dalam meraih harapan dan masa depan. Memberkati orang-orang yang berkekurangan dalam hidup mereka ya Bapa, penuhilah dengan kasih-Mu. Kami berdoa bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Semoga sukacita dari sorga memenuhi hati untuk tetap setia dalam menantikan kedatangan Tuhan. Bapa di sorga, terkhusus di hari ini, hamba-Mu berdoa bagi umat-umat-Mu yang merayakan hari ulang tahun. Biarlah Engkau karuniakan berkat khusus dalam hidup mereka dengan kesehatan dan panjang umur serta iman dipertambahkan. Semoga berkat yang sama menjadi bahagian kami semua umat-umat Tuhan di sepanjang hari ini. Ampuni kami Bapa, doa ini Hamba-Mu serahkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.